Hari ini bersama Bintang Emon, terima kasih udah mampir Halo, Bintang Emon. terima kasih. Kita udah Bang ngobrol Radit. banyak loh padahal di Panjang luar tadi ya. di sana. Iya, ternyata lo baru lulus S1 ya? Betul. Kapan sih tuh? Desember. Gile. Desember tahun lalu. Tapi gue telat bang. Telat tuh maksudnya apa? Jadi gue masuknya bareng Aci. Tapi Aci tuh lulusnya 2 tahun duluan dibanding gue. Oh, karena lo nyicil ya? Maksudnya lo nyicil SKS ya? Memang tidak lulus. Matkul. Iya karena sibuk kan? Ulang aja gue Karena sibuk banyak. kan? Iya. Berarti sebelum di industri ya? Apa udah tuh? Udah, gue Oke. dari 19 mulai kuliah. Gue tuh kan lulus SMA 13. 2019 maksud Oke, gue. oke. Gue lulus SMA 2013. Jadi hitungan tahun. gap year tuh itu gap year. Udah 6 tahun. 6 udah tahun. panjang ya, Panjang, gapir. bener. Tapi 6 akhirnya kan tahun. lulus. Akhirnya nyobain. Kayak ada ini nggak? Kayak ada bisul yang akhirnya pecah gitu nggak? Kayak Iya, lega iya. nggak sih? Ada lega karena gue tuh udah kepikiran, udahlah nggak usah dilulusin aja lah. Heeh. Men, Mark Zuckerberg nggak lulus loh. Dia aja bikin Facebook. Iya. Iya. Masa kita harus lulus orang yang nggak lulus? Bill Gates. Kenapa Nggak sih lulus, kita harus repot-repot lulus? Dan kenapa akhirnya lo meluluskan diri? Maksudnya lo akhirnya mau coba sampai lulus? Kan lo udah kerja anyway kan? Iya, karena gue sebenarnya kan sebelum gue mulai kuliah juga udah kerja bang sebenarnya. Udah Udah stand up? Udah stand up, udah menang Suca bang waktu itu. Oke, Udah oke. lu kalungin medali waktu itu. Bener sih. Lu jurinya. Udah kerja tapi gue pengen kuliah. Gue penasaran sama belajarnya. Oke. Karena gue dendam tuh kan lulus 2013 gue belum bisa kuliah. Oke. Jadi udah deh gue simpen mimpi itu tuh gue kuliah tuh. Semester pertama gue kuliah. Oh gini doang ya kuliah. Gue nggak ikut ujiannya semester itu. Karena ngerasa oh begini doang nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Soal ilmunya atau soal menantangnya atau soal susahnya atau soal apa? Ilmu dan menantangnya. Oke, ya udahlah. Ya gini. Ya gini doang gitu. Oke, lalu. Yaudah gue nggak gue ikut ujian tuh 0 semuanya karena semester 1. Hanya karena menurut lo tidak menantang. Yes. Oke. Karena gue awal masuknya itu kan karena penasaran doang. Oh. Lalu pas nyobain situ, kayaknya ya udahlah. Mungkin di hidup ini emang gue nggak ditakdirin kuliah kali ya udah deh. Oke. Udah nggak lulus tuh. Lalu mulai gatel lagi. Setahun kemudian telat tuh karena ngelihat. Ngedenger obrolannya Bang Remin sama Ayah Rahman. Rahman Afri. Di YouTube. Enggak langsung gitu. Oke, Gua ngobrol. Gue bilang kayak gini persis kayak enggak menantang. Buat apa sih gitu? Ya kalau emang enggak menantang kenapa lu enggak bisa beresin? Jangan-jangan itu mah alasan lu doang. Boleh juga kamu bapak-bapak tua. Oh itu kayak kata si Ayah Rahman. Ayah Rahman kasih tahu gua. Oke. Kalau emang terus kata Bang Remin juga iya sih itu menurut gue lulusin aja karena kalau anggaplah ini mudah buat lu. Yang lu beresin tuh kan konsistensinya. Komitmen lu ke diri lu sendiri. Kalau itu lu udah beres, banyak hal juga lu bisa terapkan soal komitmen itu gitu. Untung lo ngobrolnya sama mereka ya, nggak sama gue ya. Kalau gue paling, ya udah nggak usah. Kalau gue kan kalau emang lo nggak pengen nih nggak usah ya. Bener, untung gak ketemu. Iya untung nggak ketemu ya. Akhirnya gue cobain lagi. Terus? Di tengah-tengah gue berhenti lagi tuh bang. Kenapa? Karena nggak ketemu Remin lagi. Iya. Udah 2 tahun. Udahlah udah gak ketemu lagi. Biarinin aja gitu. Oke. Udah. Terus? Bini gue lulus S2. Anjir keren. Dengan predikat suaminya lulus SMA kan. Oh itu insecure loh. Wah insecure. Oh, serius? Insecure itu. Bini gue itu pas nikah dia gak mau pakai ini di belakangnya. Gelar di belakangnya. Oke pas nikah sama lu. Bener karena kalau pakai kan dia ada. Gue sih nama gue emang panjang cuma kan gak apple to apple ya. Nama panjang dia ada gelarnya gitu. Jadi udah. Terus ada satu momen dia kan ngajar jadi dosen dia. Dia jadi dosen. Jadi dosen. Karena udah S2 kan bisa. Iya. Aduh. Dia kayaknya kalau mahasiswanya tahu lakinya nggak lulus kayak gampang dibalikin deh. Dia kamu jangan ngajar-ngajar. Suamimu itu loh. Ajar suamimu dulu. Dia cerita dia tuh di kampus ngobrol-ngobrol sama temen dosennya. Itu dia bingung
Cuma di satu pertanyaan, sisanya dia aman. Pas ditanya, oh suaminya dulu lulusan mana? Saya ke toilet dulu deh. Kata dia. Karena teman-temannya dosen. Iya. Biasanya keluarga akademisi semua tuh. Biasa gitu kan. Lulusan mana tuh suami lu? Terus dia cerita lagi gue, shit, ketancap deh. Lumayan Udah tuh, deh. lumayan tuh. Sebenarnya itu nggak jadi pemicu utamanya pengen beresin, tapi gue jadi penasaran apa jangan-jangan emang gue kurang kesempatan berkuliahnya. Mungkin nanti bisa lanjut di, ya kalau S1-nya udah beres mau ngambil S1 lagi atau lanjut S2 bisa nyoba di lain tempat dan lain kondisi, lain jurusan gitu. Lain banyak faktor lah sehingga rasa penasaran gue soal kuliah yang emang di ekspektasi gue tuh terjawab gitu. Akhirnya gue beresin. Karena lo broadcasting kali, dan lo kan emang di dunia broadcasting kan? Iya. Lo kan mainnya memang di situ. Iya, mungkin salah satunya itu juga. Berarti sering ketika diajarin di kampus lo ngerasa kayak gue udah tahu nih gitu. Sering Udah tahu, dan bahkan kadang dosennya juga nanya abis ngajarin gini, begitu kan ya Bintang? Harusnya lebih pede dikit mas. Lebih pede aja Pak. Aman aja. Dia mungkin ngajarin soal TV. Di TV tuh gini. Bener kan Bintang? Yang saya bilang bener gak sih gini? Kamu aja deh yang ngajar gitu. Iya kesana kayak mungkin itu gue tuh kali ya. koreksi enggak, gue gak pernah bang, gue diem aja gitu. Mungkin itu ya, mungkin karena jurusannya kehidupan lu ya di jurusannya itu broadcasting kan. Tapi gue ngerasa ya emang banyak faktornya, jadi gue kalau gue pengen nyoba lagi ini harus gue selesaikan gitu. Oke. Nah kalau skripsi lu soal apa? Skripsi gue tuh analisis framing ke pengungsi Rohingya. Oke, jadi lo melakukan pendekatan kualitatif ya karena broadcasting ya. Oh, itu lama tuh risetnya segala macam. Ya 6 bulan lah. Oke, itu juga cepet sih. 6 bulan lo buat skripsi. Kok gue setahun sih skripsi gue. Cepet sih. Berarti sekarang lagi ada appetite buat ini? Iya. S2? Iya. Gue gak tahu apakah S2 apa ngulang S1 lagi. Gue belum tahu, makanya yang lagi suka menantang buat nanya-nanya. lo kedokteran kali ya? Itu menantang buat dunia kan? Kalau gue lulus. belum tahu ya, mungkin broadcasting lagi atau MBA. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga. MBA gitu. Gue penasaran juga soal itu. Si itu istri lo S2-nya apa? MBA. Oh. S1-nya jurnalistik. Dia memang orang yang suka belajar berarti. Kelihatan gak sih? Ya, berasa lah. Iya ya. Iya dia. Oke. Mungkin gara-gara itu juga ya. Iya. Kepacu juga lo ya. Iya, karena gue tuh kalau ngelihat dia kuliah kan berapa kali dia nggak ada kelasnya S2 tuh. Gue ngeliat tuh kayak, kayak seru banget. Iya nonton aja seru ya, maksud gue jangan gue ikut ya, maksudnya kita nonton aja gitu. Di luar itu jurusan-jurusannya seru-seru. Gue pernah nge-search ada Master of Fine Art di Creative Writing. MFA. Master itu gimana tuh bang? Fine Art tuh kayak gimana? Master of Fine Art itu ya itu S2 seni di Creative Writing, tapi penjurusannya Creative Writing. Jadi kita sekolah, kuliah, nulis, kerjaannya nulis, dikritik sama dosen, dikritik sama temen, ngebenerin lagi tulisan kita. Dikasih fondasi lagi segala macam. Hasil akhirnya adalah karya tulis. Bisa novel. Itu di Indo ada bang? Di Amerika ada. Kalau di Indonesia mungkin di IKJ ada ya. Tapi gue belum lihat sih. Jurusan S2 tuh spesifik banget ya bang ya? Kayaknya sih. Emang kenapa? Oh iya gue ngedengerin yang ini. Lalu ada juga berapa gue dengerin soal jurusannya tuh. Ada. Karena gue nanya ke ini kan. Gue nanya ke AI kan. Gue kalau mau lanjutin S2 apa yang seru ya. Terus dia ngasih itu MFA, Creative Writing. Ada di Sydney Master of Dramatic Writing. Jadi dia bilang, lu kan stand up comedian. Ini jurusan cocok buat lu. Karena kita menulis sesuatu, lalu kita bawakan di atas panggung tulisan itu. Itu stand up comedian. Lu bisa nulis apa kayak, ibu, aku mengandung gini. Kok ibu aku mengandung kan gitu. Ibunya yang mengandung gitu ya. Jadi, seru. ada macam-macam bro, ada macam-macam. Ya. Cuman yang sekarang seru adalah karena gue nggak punya waktu,
akhirnya gue ngambil sertifikasi kan. Gue ngambil sertifikasi pasar modal. Terus gue lagi nyari-nyari sertifikasi apa lagi seru. Ini kan gue ujian bentar lagi nih buat sertifikasi terakhir gue. Yes. Mungkin gue mau ngambil sertifikasi masak. Masak? Iya. Ada sertifikasi tapi di luar. Sertifikasi mengenali bahasa kucing. Enggak, bohong. Sumpah. Lu bohong. Sumpah, ahli kucing. Jadi ini kucing ngapain? Kalau kucing bete gimana? Masa sih? Enggak, berarti gini Bang, sorry. Syarat orang atau lembaga itu bisa bikin sertifikasi tuh apa sih? Kok bisa bikin yang kayak ahli kucing gitu? Maksud gue bisa ngebikin ahli pesawat kertas gitu misalnya gitu. Maksudnya ini batasannya tuh sampai mana ya? Gua nggak tahu kalau yang kucing ya. Oke. Tapi kalau sertifikasi yang gue ikutin ini diakui sama negara karena negara kan punya badan sertifikasinya sendiri. Nah itu gue dikasih tuh unit kompetensinya apa aja, terus itu dirumuskan oleh terdaftar oleh negara juga, sehingga legit banget dan diakui oleh negara. Bahkan ada sertifikasi yang memang diwajibkan untuk kalau pasar modal ya pelaku pasar modal untuk punya itu sebelum melakukan sesuatu. Benar. Tapi kalau sertifikasi kucing, kayak gue nggak tahu, gue akan ngecek lagi. Tapi lo tahu nggak sih kalau kucing tuh memang punya bahasanya sendiri? Iya gue. Lo tahu kalau kucing sayang sama lo gimana? Lo dicium dengan kedipan mata, lo tahu? Mana mungkin? Lo nggak tahu. Masa? Iya. Jadi kalau ketemu kucing di jalan, kalau dia gini nih ya. No. Gue nggak tahu ya kamera lu secanggih apa. Tapi gue tadi nangkep kelopak mata lu gini. Iya. Itu ngantuk Bang. Iya kucing. itu ciuman kucing. Apa cats blink love apa? Bang ke kanan kok. Apa? Oh, kiri itu ya. Oh ini, gue agak kesini. Oke. Ada nggak kami ya? Cats blink. Nggak, gue dulu pernah Bang. Gue pernah ngedownload aplikasi bicara sama kucing. Jadi lu tuh ada tombol-tombol ya, manggil, hey sini. Dipencet tuh keluar suara kucing tuh. Meow. Itu masalah intonasi gue nggak tahu ya. Dia tuh ada banyak Bang. Kayak hey ayo bermain. Itu tuh ada tombol-tombolnya. Nggak, kalau itu enggak sih bro. Nah kalo ini lu enggak bisa bilang enggak. Tapi kok yang itu lu iya. Itu ada terdaftar. Dan memang itu pengetahuan umum untuk semua orang yang suka kucing. Bener kan? Bener gak? Bener kan? Coba mana gue lihat. Nih, a slow blink from cat is a classic non-verbal display of affection, pertanda sayang, trust, and comfort. Often referred, biasa orang bilangnya, kitty kiss, ciuman kucing. By slowly closing, opening their eye while gazing at you, they signal they feel safe and secure, essentially telling you they love you. Walaupun kucingnya belekan, artinya... Ya kalau kucing belekan gitu. Masa tangannya gini? Tahu nggak kenapa logikanya? Tahu nggak dari mana? Kenapa? Karena kalau dia merasa lo mengancam, dia pasti melek terus. Waspada. Kalau dia nggak dia. Nggak tapi. Jadi kalau emang dia capek gimana Bang? Kalau dia capek ngantuk gitu. Iya sama-sama aja. Ya mungkin kita jadi GR aja. Maksud gue kalau logikanya kayak gitu berarti satpam komplek gue tuh sayang banget sama gue. Selalu gitu. Lo nggak tahu ya itu ya? Gue nggak tahu. Tapi kalau emang ada sertifikasi khusus untuk kucing kayak gitu ya. Gue yakin yang di Indonesia itu bisa jadi profesor di kelas tersebut Bang. Ada di TikTok, gue nggak tahu sekarang masih ramai apa enggak. Apa? Dia itu gue lupa username itu namanya petani kucing apa gimana ya? Dia ditanam kucing. Wah tapi itu canggih Bang. Kucing banyak nih, ada 5 ada 6. Disimpenin ikan di depannya. Gak ada yang berani nyentuh. Gue lihat lagi. Itu kan yang dia tuh ceramah dulu. Ingat kita itu hidup di dunia tidak boleh mencuri. Jangan diambil James. Dia palanya udah maju. Gue tahu. Kemana tuh orangnya? Coba itu profesor harusnya guru besar itu. Bener keren. Tapi memang karena gue kan memang melihara kucing dari dulu. Gue kan dulu kan suka sendirian kan. Gue suka sendirian. Di waktu-waktu sendiri gue biasanya sama kucing. Ada 2 sih. Sama kucing.
dan sambil minum kopi ABC susu. Oh my god. Di waktu-waktu Cocok. sendiri gue minum kopi ABC susu. Bener, bareng kucing lu yang ngantuk itu. Mungkin karena dia ngantuk kali ya. Mungkin dia butuh kopi ABC susu ya. Kita sambil ngopi kali ya, boleh masuk. Asik. Ini kan kita syuting udah buka nih, udah jam 9. Silakan dimasukin ini. Nah, ini dia nih. Ah, sedap ini. Tiap aku butuh kopi, selalu kopi ABC susu. Ai. Aduh, mantap. Nih. Ini buat masa-masa sendiri, cuman sama kucing. Cocok ini ya. Cocok, terus dia ngeliat gue ngeliat dia, kedipin mata. Lo bisa balas ke dia. Cobain iya, deh, cobain bener. deh. Ada kucing gak? Ada kucing gak? Nggak usah. Diambilin gitu Bang, nggak usah. Bang. Jadi Nggak usah. kucing. Enggak, tapi ini tipe kucing rumah kan, maksudnya kita jangan nyoba kucing hutan. Gak sih, lo digigit sih. Jangan ya. Lo Oke, nggak ini ya, ada niat melihara hewan ya? No, gue melihara koi. Oh, Koi, tapi dulu gue pernah melihara kucing, Bang. Bukan gue tepatnya, adik gue. oke. Molly Oh, namanya. namanya Molly. Namanya Molly, kucing Anggora. Ih, lucu banget. Lucu banget. Putih. Putih bersih. Adik gue dapet pas lagi main sama bapaknya ke tempat temennya, dia suka, kata pemilik rumahnya, nih kamu kayaknya berdua cocok nih, Ambil aja. ambil aja bawa gitu. Gokil, baik banget. Nah ini gamblingnya, gue ngerasa si pemiliknya baik, tapi di satu sisi gue ngerasa nggak adil karena Molly-nya nggak bisa ngomong gitu. Jangan. Gue dibawa ke tempat dia nih. Perasaan gue baru ketemu deh. Di bawah, adik gue happy banget di situ. Tapi itu lucu banget. pertama kali kami memelihara kucing Anggora, jadi nggak tahu bahwa kan perawatannya banyak dia tuh, Oh, bulunya dan lainnya itu kan harus dijagain. dimandiin gitu nggak? Dimandiin. Terus yang agak sulit memang kan gini, maksudnya kucing kan nggak bisa milih lingkungan ya Bang ya. Maksudnya kan lingkungan dia kan bagaimana lingkungan majikannya. Terus kucing gue dibawa ke rumah gue. Si Molly nih. Si Molly. Adek gue kesel banget karena Molly sering digodain sama kucing kampung. Oke. Yang diincer, dia ngerasa kayak enggak, kalian gak selevel gitu. Oke. Sama Molly. Adek gue tuh ngerasa gitu. Sampai satu ketika Molly kabur dari rumah. Wow, nggak kuat dia. Karena dia menemukan cintanya Bang. Oh, dia ini cinlok sama dia kucing nggak bisa lain. dong. Dia lari kayak, oke gue gak direstui, gue pergi dia. Akhirnya sama kucing sana. Sama kucing sana balik sebulan kemudian udah bunting. Ya Allah, pergaulan bebas Anda Molly. Pergaulan bebas kamu Molly. Kucing ya. Jakarta ini, kucing Jakarta. Oh, pas cabut adek gue nangis di situ sih. Oke. Itu ya ikatan Iya, peliharaan paham. Anaknya ini dong, campuran gitu dong. Masih ada nggak? nggak sampai beranak. Kenapa? Si Molly-nya tuh. Karena pas balik dia tuh kayak udah berantakan gitu kan Bang. Karena kan kabur dari luar kan. Akhirnya kita sepakat kita kasih sama yang lebih bisa ngurus deh gitu demi dibalikin. kebaikannya. Dibalikin. Kasihan Lingkungan juga bebas, sih Molly. kasihan. Aduh Molly kasihan. Salah lingkungan. Udah mijit belum nih? Bisa mijit gak? Molly. Udah kayaknya. Iya kan? Yang gini-gini Iya, ya. itu artinya dia sayang sama kita, bro. Bener. Dia ingat ibunya. Oh. Dia ingat ibunya, jadi dia kayak gitu. Adek gue ngelunjak tuh kayak sini dong sini. Terus Molly-nya bete tuh pas itu. Si Jadi Molly itu. balik lagi. Gitu. Iya. Makanya Molly tuh seharusnya kalau lagi bete kayak gitu minum kopi ABC susu. Itulah. Nikmatnya asli, kembalikan hari. Betul, harusnya itu dia tuh. Oke, lo ada pertanyaan buat gua nggak? Ini kita ngabuburit Ada. nanya-nanya. Ada dong, tentu dong. Oke. Gue kan terakhir main di sini sebelum anak gue lahir kan. Aduh, gue mau nanya lagi tuh. Ya terus. Dan lu bilang ke gua takut nggak bisa nangis kalau pas anak lahir. Kayak gue ngerasa masih biasa aja. Gitu. Oke, itu kita simpen nextnya. Oke, Simpen oke, dulu ya. oke. Pertanyaan gue adalah, ini sekarang era informasi ini banyak banget kan Bang. Oke. Informasi apapun ada. Masuk informasi soal anak. Oke. Gue nih bingung. Kita tuh harus pegangannya tuh gimana sih? Maksudnya bahkan informasi yang keluar dari dokter A bilang gini, dokter B gini, dokter C gini. Masa? Contohnya Gua apa? ngeliat di sosmed kayak ada yang bilang ngasih susu tuh harusnya dijadwalin. Ada yang bilang nunggu minta aja dulu gitu. Nunggu nangis dulu gitu. Tapi semua bilang ngasih susu kan?
Nggak ada yang ngasih rumput laut, nggak ada. Oke, terus. Jadi lo bingung nih Gue mana yang bingung benar. kayak gitu tuh ada banyak macam ya Iya. dan itu tuh kadang jadi pembahasan gue sama Alca juga. Oke, pertanyaannya Kita tuh harus bersikap seperti apa bang? Menghadapi arus informasi yang super duper tebel ini, bahkan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang oke diterapkan, mana yang ini. iya lagi. Gua mengacu ke perkataan dokter Tirta aja sih, bahwa kalau mau dengerin dokter, perhatiin tuh dokternya udah seperti apa kualifikasinya. Oke. Dia belajarnya kayak gimana, Oke. prakteknya di mana dan lain-lain gitu. Nah, kalau patokan gua dari awal memilih dokter anak yang paling pas yang bisa gue dengerin. Oke. Nah, itu dapetnya dari mana? Ya selain kita riset sendiri, nyari pendapat orang banyak, atau sama teman-teman yang udah pernah Di situ. di situ juga. Jadi lu kunci, gue nanyanya ke dia, informasi yang gue pegang dari dia aja, begitu. Iya, nah makanya gue kalau pegangan gue tuh namanya Dokter Made di KMC. Oke. Itu dokter anak yang banyak teman gue di sana dan pada rekomen. Gue juga sendiri anak gue kan pertama kali dirawat sama Dokter Made juga. Sampai sekarang jadi pegangan kita semua. Emang beda sih, lo harus nyobain satu-satu juga. Dan mendingan gak usah lihat yang di sosmed sih. Mending lo punya patokan dokter anak yang bisa lo pegang. Nanyanya ke dia aja udah. Di situ aja ya. Oke. Lo punya tapi dokter anak kayak gitu? Udah pegangan Oke. di RSPI. Oh, dari awal sama doi. Pindah-pindah Nah, sampai kan akhir. pernah nggak ada yang cocok? Pernah ada yang nggak cocok Ada kan? yang nggak cocok. Ya sebenarnya nggak cocoknya ke penyampaian aja kali, kayak oh beda sama yang ini lebih masuk gitu. Oke. Jadi ya udah sekarang sama dia. Cuma yang jadi masalah tuh kadang kami lihat informasi yang beredar di sosmed terus ngerasa Tapi ini masuk akal deh, gitu. ada yang beda nggak sama yang dokter lo bilang? Informasi? Oh, ada yang beda gitu. Tapi lo konfirmasi ke dokter lo? Dok, Di ini beberapa hal yang akhirnya harus dilaksanakan, kayak ini gimana nih soal bayi, bukan sekedar pengetahuan doang ya, itu kita nanya ke dia, ngecek, dok kalau kayak gini tuh benar nggak sih? Oh iya boleh silakan. Oh, apa tuh misalnya yang akhirnya lo konfirmasi? Itu tadi soal pemberian air susu di jamnya itu ya? Itu sebelumnya, ini soal jam tidur. Gimana tuh? Jadi gini, ada yang bilang di atas jam latihan tidur, di atas jam 7 kalau di jam gue ya, itu nggak boleh diajak ngomong sama sekali anaknya, karena dia tuh udah istirahat, nggak boleh kalau diajak ngomong ke distraksi gitu. Oke, di atas jam 7 tuh nggak boleh tuh katanya tuh. Nggak boleh, mentok. Oke. Kejadian anak gua pup Oh, anak lo jam pup. segitu, Jam 7. jam 7 tuh. Set. Cebokin lah, ada Alca di situ. Ini anak agak rewel. Tapi pas gue ajak ngomong, halo sini kata Alca, jangan. Bagaimana cara mendiamkannya? Tapi dengan nggak ngobrol. Maksud gue mau tarik perut juga kan. Gue bingung sih gimana. Tapi terlalu harafiah deh itu diartikannya ininya, peraturannya. Iya nggak tahu, soalnya yang gue lihat informasinya bukan dari teks ya, emang disampaikan gitu dokternya. Oke, nah kita kan nggak tahu tuh bener apa salah kan. Iya. Akhirnya lo konfirmasi ke dokter lo. Konfirmasi dokter. Kata dia apa? Ke dokter gue ya. Ya, ke dokter lo. Ke dokter gue katanya ya nggak apa-apa. Santai aja, asal lu tahu bedanya antara ngajak main sama ya udah mengkondisikan anak buat tidur gitu. I see. Ya Kayak harus sesuai konteks. Iya, kayak misalnya, ya lu boleh ngajak ngomong, lu bacain buku cerita. Oke. Sehingga anak itu jadi punya tanda bahwa tiap abis dibacain cerita, gue tuh ngantuk karena udah jam tidurnya gitu. Jadi ada penanda gitu. Iya, jangan anak udah kriep-kriep kayak gimana politik Thailand nih gitu kayak. Apalagi tiba-tiba bisa ngomong. Tapi itu bener sih, mungkin karena informasi yang kita terima di media sosial kan satu arah. Sehingga menjelaskannya secara utuh dan kontekstual tuh agak susah juga. Nah cuma kita sebagai orang tua nangkepnya memang sepotong-sepotong. Iya. Sehingga katanya ini menjadi sangat-sangat sederhana diartikannya ya. Bisa gitu juga sih. Sumbernya kan nggak hanya sumber informasi yang ke kitanya ya, nggak hanya gue dan Alca mungkin bisa diskusi kan ke nyokap gue, ke mertua dan lain-lain kan, informasinya macam-macam tuh. Nah, tapi yang gue senang tuh gue kadang suka ngelihat guidelines di luar kan. Misalnya guidelines di Australia nih, anak harus bisa berenang dari umur muda, sangat muda.
Kenapa? Karena di Australia itu kan emang banyak tempat berenang ya, maksudnya dekat sama alam kan. Maka berenang adalah survival wajib. Oh. Nah gue obses gue. Gimana anak gue supaya bisa berenang. Gara-gara baca itu doang. Nah soalnya kalau kita lihat, gue nggak tahu ya apa yang gue minim informasi di sini ya. Tapi kan kita jarang denger tuh kayak anak lo udah bisa berenang belum? Udah bisa berenang belum? Gitu kan kita jarang ya denger kayak gitu ya. Kalau di sana tuh bahkan sampai ada guidelines-nya, jangan sampai anak lo nggak bisa berenang gitu. Makanya udah gue happy banget kan di sana ada kolam renang. Alia kemarin baru gaya katak. Akhirnya. Makan lalat. Hah? Enggak, capung sih ya cuma agak gede sih. Akhirnya bisa gaya katak setelah bertahun-tahun kita kasih kayak itu. Nah kadang-kadang mungkin yang kita ikutin yang kayak gitu-gitu sih. Tapi benar kata lo, informasi itu memang iya udah terlalu banyak. Di mana-mana. Pas anak gue baru lahir nih, langsung ada yang bilang di rumah, nih lihat nih videonya katanya. Jadi kalau orang dewasa ngajak ngomong ke bayi yang baru lahir, itu tuh ternyata bisa menularkan droplet dan potensi apa yang dialami oleh orang itu. Misalnya yang ngajak ngomong giginya bolong, dia tuh kalau ngajak langsung ketawa. Ngajak ngomong ke bayinya itu bisa bikin bayinya ini di masa depan giginya bolong. Gue pas dibilang kayak gitu, ini hati-hati. Masa gue harus cek tiap orang mau main ke tapi iya. Tapi katanya emang kalau kita bertukar liur karena misalnya sedotan atau minum atau segala macam itu ke anak yang giginya masih bagus, itu bisa bikin bolong karena ada bakteri apanya gitu. Kalau nggak salah. Tapi terus cross check sih. Katanya. Tapi nggak tahu kalau soal droplet ya. Iya, nah dia tuh berangkatnya si judulnya bukan dropletnya. Jangan berbicara dengan baik kalau gigi kamu bolong. Itu gak jauh tuh ya. Gitu. Ujungnya tuh bukan soal droplet tapi bicaranya. Iya, masa gak boleh ngomong. Kasian banget. Susah sih. Gue merasakan kebingungan itu sih. Makanya daripada bingung, mending gue ngambil waktu sendiri. Dan di saat-saat kayak gitu kadang aku butuh kopi. Lu jangan ketawa. Iya benar. Di saat-saat itu aku butuh kopi, makanya minum kopi ABC susu. Aduh mantap banget. Tapi lo kan terakhir kali datang ke sini anak belum lahir kan? Benar, belum. Iya kan? Nangis nggak lu? Kayak lu bilang ke gua, kayaknya gua nggak akan nangis deh, kayak gua bakal biasa aja. Gua nggak nangis lagi. Oh iya? Enggak. Terenyuh nggak tapi? Terenyuh, tapi gua nggak nangis gitu. Gue justru sedihnya, goyangnya tuh kalau gue hitung persentasenya lebih gede ke ngelihat istri gue pas lahiran. Oh wow. Wah anjir, gue di situ ngerasa kayak kasihan ya. Useless banget gue. Maksud gue istri gue dengan perjuangan yang begitu berat, gue cuma bisa ngebimbing dia nafas gitu, kayak nggak apple to apple banget. Kayak gue bahkan bingung gue harus ngapain ya, kayak nggak enak aja gitu perasaannya. Ngelihat Alca kan milih normal ya waktu itu ya. Gue ngelihat gimana dia ganti-ganti posisi biar turun gitu, lalu ngelihat panggulnya mulai turun darah. Oh my god, gue di situ. Sebenarnya lo di sebelahnya cuman kayak megangin tangan gitu ya. Iya. Sabar sayang. Ayo bisa. Aku udah sabar gitu kan, biasa gitu tuh. Iya gitu kan. Iya benar. Dicakar-cakar nggak lo? Gue dicakar-cakar, disundut rokok sering baju. Enggak, maksudnya kan kalau disundut dia nyalain dulu tuh berarti tuh. Berarti gitu dong. Maksudnya jangan gitu Mas Radit ya. Bener. Aku butuh kopi, makanya aku minum kopi ABC susu. Bener, aku juga butuh kopi. Terus. Gue tuh ngerasa, anjir gue bisa ngapain lagi ya. Ternyata pas kita keluar dari rumah sakit, oh ini peran gue di sini gitu. Bayar bilnya gitu. Oh ya. akhirnya gue ngerasa ada kontribusinya gue. Dan gue tuh beres ngelihat istri gue lahiran, karena gue tuh ngelihatnya bener-bener disuruh lihat sama si dokternya, sini kamu nonton dari sini juga. Nggak berani. Depannya gitu. Enggak sih itu. Gue tuh ngelihat dong. Wah itu gue respect wanita-wanita, ibu-ibu tuh wah respect. Lo lihat langsung? Lihat langsung gue. Bener nggak ini? Karena banyak yang nggak percaya sama gue. Bener nggak pas keluar palanya gepeng, terus begitu kena udara dia jadi gede palanya. Iya kan?
pas keluar agak gepeng, agak Nggak, pipih ini kan. lu informasiin dari mana? Gue lihat sendiri. Anak kedua gue. Masa sih? Iya, jadi pas keluar bentuknya pipih gini kayak. Terus begitu keluar, bek gitu. Enggak ya? Lu gimana? Gue nggak tahu, gue utuh. Bukan nggak utuh. Bukan maksudnya nggak utuh. Keluarnya gepeng. Iya, maksud gue. Keluarnya pipih. Kayaknya nggak pipi deh Lu bang. sebulet-buletnya itu. Bulat. Jadi gini, gue tuh pakai vakum. Oh. Karena Alca udah Dyson. agak geser mas ya. Terus. Pakai vakumnya lu tau nggak bang? Kayak gimana bang? Kayak gimana? Lu nggak ngerti. Gue di vakum tapi gue nggak tahu. Gue peang makanya. Oh elunya, Gue lu di di vakum. vakum. Jadi gini ya, Mas Radit dan teman-teman di rumah ya. Gue juga nggak tahu awalnya di vakum gimana ya. Oke. Pokoknya yang gue saksikan waktu itu ya, dari rahimnya Alca udah kelihatan tuh rambutnya. Oke. Atau gue, ini gila, sakit banget lah ini. Kebayang sih. Karena kan ada bagian tubuh yang sobek. Tubuh lu tuh dipaksa, Iya, disobek paksa tuh orang gila itu, Iya. sakit banget itu. Terus? Dia tuh nggak kuat udah. Kayaknya si bayi gue napasnya tuh udah agak-agak turun. Oh, udah khawatir tuh ya. Lu pasti khawatir dong. Iyalah ini nggak bisa nih. Akhirnya kata dokter gue pakai vakum aja. Gue kira pakai alat kayak gitu bang, kayak gede gitu. Ternyata dia kayak Kecil kayak aja. sedot WC. Pantesan gue peang ya. Gue di sini peang bro. Iya diginiin, ditarik gitu. Oke. Terus apa lonjong gitu jadinya? Ketarik nggak ngaruh? Iya agak-agak peang sini gede di awal. Oh di awal ya. Di awal. Gue sampai akhir. Kok itu di awal itu Mungkin lu vakumnya nggak dicopot kali. Usia 2 mungkin ya. Tapi Gimana? itu harus kerja sama suster, dokter, lu sama Alca ya supaya lahirnya Iya. selancar itu kan. Betul karena Kayak kopi ABC susu nih, perpaduan kopi gula sama susunya Betul. tuh bisa pas banget. iya semua gitu. tuh berkontribusi semuanya ya. Aduh. Bener. Nah terus akhirnya begitu lahir, Lahir, lo gendong dong. gue gendong tuh pertama tuh. Oke. Gue nggak nangis tapi aneh bang. Kenapa? Karena sensasinya itu kayak, hah ini orang hidup ke dunia nih menjalani sisa hidupnya mungkin 50-60 tahun nih gara-gara gue sama Alca. Padahal dia nggak minta ya. Padahal dia gak minta. Terus gimana kehidupan ke depan tuh banyak bergantungnya ke gue sama Alca. Jadi gue gak sempet nangis karena langsung kepikiran anjir. Beban itu ya. Gimana nih? Heeh. Oh wow. Bawa ke situ. Terus dicek kan. Bapaknya coba cek ini jarinya lengkap gak? Kakinya lengkap gak gitu. Loh kenapa saya cek? Mata saya siwer. Nggak mungkin dia kayak orang toko kali kayak ini lu cek ya lihat ya. Ini Ntar bagus kan barangnya. bagus ya. Gue Bagus nggak ya ini ya. barangnya. Gitu. Terus lo cek semua. Iya gue nggak tahu ya emang prosedurnya kayak gitu apa enggak ya. Gue juga Kayaknya ya. kaget kayak. Tapi gue enggak deh kayaknya. Lu enggak? Gue enggak. Gue tuh dicek, coba cek tangannya, jarinya gue liatin. Oh iya, aman kok, lengkap semuanya gitu. Oh. Udah selesai itu si Alca beres. Alca nih dia agak ini bang, dia tuh pengennya normal tapi sampai hari H tuh belum pembukaan. Oh. Jadi harus diinduksi. Akhirnya induksi. Harus dibikin. Dia sebenarnya udah pembukaan tapi kontraksinya belum rapat ya? kontraksinya udah oke tapi pembukaannya belum. Jadi kayak kontraksi kan ngedorong bayinya keluar ya. Iya. Tapi pembukaannya belum. Jadi dia kayak kedorong tapi ketutup gitu. Paham. Padahal kontraksi kan makin lama makin mepet tuh. Iya. Akhirnya sama dokternya oke kita harus induksi. Kalau induksi nggak bisa lu harus siap sesar. Oh ya udah oke. Ya apapun lah ya biar yang penting bayinya selamat Iya kan, yang sehat penting itu. juga. Terus? Disuntik lah. Nah di situ tuh ya itu yang tadi berasa pusingnya gue karena katanya dirapetin tuh si apa namanya pembukaannya kan. Katanya jadi sakitnya beda katanya. Berarti Jadi numpuk gitu. setiap ada hal yang sepertinya tidak biasa, kan tadi kan kayak ini udah rapat tapi pembukaan belum gini jadi harus gini, itu makin panik dong lo. Panik. Karena kan kayak ini nggak lazim ya, ini biasa nggak sih, ini nggak sih gitu. Wah, gue bingung bagaimana nih. Akhirnya setelah semuanya alhamdulillah beres tuh kan, lancar. Bawa ke ruangan kami. Bayinya. Iya sama Alca udah selesai gitu ke ruangan kami. Alca tuh kan
berarti pas lahiran hilang berapa bobot dari badanan? Iya 3 kilo kali ya. Iya tiba-tiba segituan. gitu ya. Dia bangun, ada keluarga gue juga semuanya, gue sebelah dia. Terus dia tuh kepalanya agak-agak ini ke gue bang, nyender. Oh kata gue, oh sin romantis ini ya. Oh si Aca. Karena kan Oke. udah perjuangan Udah dan selesai. lainnya. Iya boleh, sinilah sayangku. Set, dia jatuh pala ke sini, kok lewat. Oh emang pingsan bang. Jatuh ke bawah dan gue nggak Wah. ngeh, itu kurang ajar gue ya. Itu semua energi dia udah keluar. Iya udah keluar itu Pingsan. capek. Pingsan. Oh Tapi my sebentar God. cuma 30 detik gitu. Oh di bawah. lebih ke jatuh aja kali ya. Bukan lebih ke gini ya. Lebih kayak keceklek aja kali ya. Tapi lumayan lah. Semenit 2 menit ada kali ya. Lumayan. Terus diangkat Oh, wow. lagi. Oh ya emang nggak bisa, katanya mesti doyong. Nggak tahu emang itu kata yang Nggak tepat tahu. doyong. Pokoknya agak-agak goyang karena tiba-tiba ada sebagian berat badan yang hilang gitu. Tapi luar biasa banget ya. Luar Emang biasa. ya. Gue juga ngeliat Anissa juga sih. Uh. Tapi begitu lahir anak kedua, kayak nggak ada apa-apa bro. Kayak lagi main ke Maksudnya? mall. Kayak anak pertama kan kita seheboh itu ya. Iya. Wah dia sampai naik bola tuh supaya posisinya gitu kan. Persis. Naik bola kan gol. Maksudnya gimana Mas Radit? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ini ada brand loh, ada Messi, brand loh. Messi, betul, Maksudnya betul, gimana betul. ini? Betul. Ya kan bikin mood jadi lebih baik. Kopi ABC susu. Bener, kopi ABC. bener. Enak banget. Nah terus apa namanya? Anak pertama kayak gitu bro. Oke. Anak kedua udah kan berasa kayak udah mau lahir nih. Oke. Iya kita ke rumah sakit gitu, ke klinik bersalin. Bentar dandan dulu kali ya. Dandan dulu. Maksudnya masa Santai dandan? banget begitu anak kedua, santai banget. Oh Aduh, my God. aduh gitu. Aduh. Bentar lagi. Oh Aduh. karena pas lahiran ada dokumentasi. Iya karena udah pernah melewati kali ya. Iya. Atau mungkin anak kedua memang Lebih lebih santai. lancar kali, gue juga Iya. gak tahu. Terus gimana? Iya ini udah mau. Udah. Ya tenang aja, terus nanti bawa apa ya? Bawa ini. Udah cepetan gitu. Nanti pesan aku makan ini ya. Santai. Sesantai itu bang? Santai banget sih Anissa. Ke klinik Oh my God. tiduran. Bentar lagi ya Bu ya. Berat keluar udah. Oke makasih semua ya. Makasih. Bu bayinya Bu gitu. Santai banget bro. Oh. Anak kedua. Oh. Anak kedua Anissa sesantai itu. Info aja bang, nyokap gua anaknya 9. Normal semuanya. Wow. Berarti Jadi apa? Apa nih? anak ke-8 kayaknya dia gak sadar kali kayak hah kok agak kempes ya? Oh kamu di situ. Aduh, anaknya sampai 9. Kemarin pas Alca lahiran sama bokap gue ini tang. Dulu pas mama mau lahiran, papa nih baca doa ini. Oke. Mujarab deh bener. Nggak usah dibener-benerin. Udah yakin gue orang udah 9. Iya, Udah bener. bukti semuanya. Nggak usah takut banget nggak percaya. Percaya. sebelum lahiran. Iya. Oh iya itu konten. percaya. Tapi lo ada rencana lagi atau gimana? Apa udah satu aja? Nah ini pertanyaan gue. Lu kan 2 nih. Heeh. Pertimbangan lu pas punya anak kedua tuh apa? Kenapa harus ada anak kedua? Gue ngeliat beatnya Chris Rock lucu banget. Gimana tuh? Dia bilang kalau anak pertama, kalau anak kita satu doang, kita tuh entertainer, menghibur dia terus, ngajak dia main. Oke. Tapi kalau anak kita ada 2, kita nih IO, kita yang mengawasi Oh, iya? acara aja. Kayak, jangan berantem gitu. Itu simpan, itu punya dia. Oh iya. Si IO. Jadi kita nggak jadi penghiburnya. Bener juga sih. Kata Chris Rock. Oke. Jadi Anissa tuh pengen anak 3 karena dia 2 bersaudara. Jadi Oke. dia ngerasa 2 bersaudara itu agak sepi. Makanya dia bilang Oke. kayaknya seru ya kalau punya anak 3, itu kata Anissa. Gua pengen punya anak 1 karena gue 5 bersaudara. Kayak 5 terlalu rame deh gitu. Jadi ya kayak kita sepakatnya di 2. Karena jarak dari 1 ke 3. Oke. Nah, tapi menurut gua ya ini kan beda orang beda-beda preferensi ya. Betul. Kalau buat gua 2 sih enak karena Alia punya teman main. Aca juga jadi punya teman main. Jadi mereka Apa bedanya kalau 3 bang? 3 juga berteman semua. Emang yang tengah dimusuhin. oh enggak, maksudnya dibanding 1. Oh dibanding 1 ya. 3 ya mungkin bisa ya bermain juga ya. Tapi buat gua dibanding 1, buat gua nih ya karena gua ngeliatnya sekarang ya. 2 tuh. 2 oke juga sih Dua oke. gitu kalau gua ngelihatnya. Tapi ya lagi-lagi kan
tergantung masing-masing keluarga ya. Cuman gue ngerasa 2 tuh angka yang cukup happy buat gue sama Anissa sih. Maksudnya gue kita berdua ngerasa pas sih. Perencanaan jarak usianya, lu direncanakan apa ya udah? Enggak sih, enggak. Oh, enggak. Kebetulan sih pas enggak. Cuman kebetulan juga kita pasnya dapet yang jaraknya lumayan nggak terlalu jauh ya. Beda satu angkatan doang, beda 1 tahun berapa bulan doang. Oke. Ya, kakaknya, adiknya angkatannya cuma beda 1 tahun, meskipun umurnya 1 tahun lebih dikit gitu jaraknya. Pas banget sih. Dan kakaknya kan yang cewek ya, perempuan. Gak tau gue ngelihat kakaknya yang perempuan tuh kayak lebih ini aja ya, mengayomi lebih pantas gitu ya. Soalnya kan gue abang paling gede ya. Kayaknya gue pas kecil nggak sepeduli itu deh. Sama adik sekarang juga sih ya. Oke, keterangan waktu dia. Iya maksud gue nggak tahu deh ngaruh apa enggak sih, gue nggak tahu ya. Sulitnya gimana tuh Bang? Apa nih? Ketika anak lu yang pertama masih agak kecil, masih kecil lah. Oke. Lalu lu udah kehamilan kedua gitu. Kan Oke, ini sulitnya konteksnya apa nih? Apakah perhatiannya jadi terbagi? dalam menjalani, karena ya gue nggak tahu ya ketika kedua tuh gimana. Gue ngebayanginnya hamil di di anak pertama itu ya sama seperti gue lahiran dari anak pertama, masih banyak ketidaktahuan, masih panik ini dan itu gitu loh. Bener banget. Gue ngebayanginnya kalau itu terulang lagi dengan kondisi gue punya anak kecil, kayak agak-agak capek dan kasihan jadinya. Iya, itu make sense sih. Karena pas kehamilan Aca itu pas pandemi bro. Itu lebih stres lagi tuh. Oke. Gue sampai udah mikirin, kan waktu itu lagi parah-parahnya, apa lahiran di rumah aja. Sampai gue pikirin, akhirnya kita lahiran di klinik. Oke. Bukan di rumah sakit. Klinik di Tembuni di sini. Bener. Apalagi ditambah pandemi, kita lebih merhatiin lagi, lebih pusing lagi. Pusing itu dalam artian lebih jaga-jaga ya. Karena kita nggak pernah tahu ibu hamil kena COVID gimana nih gitu. Oh iya. Iya kan? Bener. Jadi gue super worry. Semua orang yang ke rumah gue colok hidungnya. Enggak. Kayaknya kamu nggak ke COVID, boleh? Enggak. Pokoknya semua orang yang ke rumah gue harus bawa surat apa tuh? Dulu tuh zaman itu apa sih namanya? Swab ya. PCR swab gitu. Ingat gak sih kalian? Masa-masa itu udah lewat guys. 6 tahun yang lalu guys. Mereka masih sama gue kan dulu kan. Oke. Ya itu artinya kekhawatirannya itu jadi berlipat ganda gara-gara itu. Tapi betul itu valid. Tahu nggak yang pusing buat kami berdua lebih ke arah ini tuh gimana cara berbagi kasih sayangnya, gimana cara berbagi perhatiannya, itu tuh yang kepikiran. Nah akhirnya kita punya psikolog anak sekarang untuk bantuin mikirin itu. Jadi kan kita gimana ya supaya benar ya, gimana supaya gini. Kadang-kadang kalau kayak gini nanti perasaan Alia gimana ya? Oh iya. Daripada kita mikir-mikir, mending minum bayar. kopi ABC. Betul. Kopi ABC susu. Gimana tadi bukan ke situ ya? Bukan sih. Tapi kopi ABC. Emang kopi ABC susu nikmatnya asli, kembalikan hari. Sedap ini dia. Nah, akhirnya itu psikolog anak. Mungkin nanti kalau udah agak gedean, ada baiknya lo coba cari yang cocok buat lo juga aja sih. Psikolog anak gitu ya. Biar tahu mungkin pola belajarnya dia atau pengasuhannya udah oke apa belum. Awal tuh lu kenapa kepikiran ambil psikolog anak, Bang? Kita punya problem yang harus kita pecahin sih. Misalnya contohnya Alia tuh kadang ada masa-masa di mana dia kok sensitif banget ya kalau kita kasih tahu. Karena kan kita bisa bandingin ya sama adiknya. Adiknya kalau dikasih tahu responnya nggak seperti Alia. Terus kita ke psikolog anak, ternyata ada banyak layernya. Jangan-jangan bukan masalah Alianya, masalah kitanya. Kitanya salah mengartikan kondisi dia. Terus waktu itu psikolognya bilang ember emosinya Alia mungkin lebih cepat keisi dibanding adiknya. Dan mungkin di sekolah ya udah keburu keisi duluan karena berbagai macam kejadian di sekolah kita nggak pernah tau. Jangan sampai lo bandingin 2 anak dengan 2 ember yang beda ini, tapi lo berpikir tuh sama, padahal enggak. Beda. Begitu. Jadi nggak bisa lo bilang kayak adanya ini lo nggak bisa gitu. Terus kita disuruh balikin lagi bahwa jangan selalu berpikir Alia adalah kakak gitu. Dia anak juga. Alia ya Alia juga, identitas dia tuh Alinea, bukan kakak Alia. Kan nggak fair dong buat dia. Umurnya masih segitu terus. Kakak adalah, walaupun di bawah sadar. Iya, agak sulit itu ya. Kasihan juga kakak sulung gue ya, adiknya 8. Iya. Tapi itu bener-bener
mau buka pikiran kan, terus gue bilang ke psikolognya, ya udah lo rawat aja deh. Gue jangan enggak dong. Silakan. Masa gue kasih. Oh, gitu, Tapi itu seru sih. Menarik. Bro, banyak belajar bro, sumpah bro. Sumpah. Enak ya, gitu ya. Iya, gue baru beli buku lagi tuh. Cara menjadi ayah yang baik. Judulnya Ada. itu persis. Enggak, judulnya dalam bahasa Inggris To Be Best Dad apalah. Oke. Ada sampulnya warna biru gitu. Belajar deh, banyak belajar. Iya banyak hal yang ya kayak tadi permasalahan baru gitu, makanya gue Iya. nanya ke abang-abangan yang lain. Lo berarti umur berapa anak lo sekarang? Sekarang 5 bulan. 5 bulan. Masih kecil banget ya. Lucunya itu bang. Wah kacau. Tapi ingat gak tadi kan kita lagi duduk di situ. Ah, Terus si Alia kan datang ke gue kemarin. Tadi kan gue cerita ke lo. Datang terus dia bilang, Papa, aku kalau udah gede gimana? Maksudnya gimana kak? Aku pengen bayangin kalau aku udah gede kayak gimana. Terus kan sekarang ada AI kan? Iya. Jadi kan gue ngomong ke Gemini kan. Ngomong ke Gemini, ini fotonya Ale. Gue bilang, coba kak, senyum kak. Gue fotoin, gue kasih ke Gemini. Bikin dia umurnya jadi 15 tahun. Mirip banget sama Ale ya. Adanya ngelihat kan. Kalau Aca gitu. Oke, foto Aca. Aca mau umur berapa? Umur 20. Oh jauh banget, kakaknya kan 15 tahun. 20 bener mau 20, Ca. Mau pokoknya Aca mau umur 20. Oke, gue fotoin lah muka dia umur 20. Lu udah lihat gambarnya kan? Lihat. Menurut lo, mirip Tio nggak? Mirip Tio kan? Nih sumpah mirip Tio. Ya gak sih? Mirip Tio loh. Iya gak sih? Iya lagi. Kurang, Iya kan? kurang kacamata aja bang. Tadi di situ Nggak, ada ngapain kacamata. kacamata? Apa ya intinya ya? apa ya intinya ya? Intinya lu Nggak ada intinya ya? apa yang lu rasakan saat ngelihat Oh iya. gambar itu bang? Aduh nggak bisa gue nggak bisa gue. Ini gara-gara ngomong sama Indra Jegel. Terus kemarin kedatangan Dokter Jimmy itu psikiater gue juga ngingetin lagi itu gara-gara gue ngobrol sama Jegel kan di situ gue bisa baca buku. Katanya anak itu cuman sama kita sampai umurnya 13 tahun. Karena setelah 13 tahun dia milik teman-temannya. Kan lu juga gitu dulu. Kan gue juga gitu dulu. Iya bener lagi. 13 tahun kita ngerasa kita memahami dunia bro. 13 tahun kita apa itu orang tua. Bener. Aku ada teman-temanku. Oh bener. Oh, 13 tahun kan? bener ngedenger emo gitu kayak. Ih. Apalah keluarga itu. Jujur ya. Pas lo 13 tahun. Teman lebih penting kan? Iya dong. Iya kan? Temen tuh segalanya kan? Lo malah ngomongin ibu bapak lo ke teman lo. Bener. Aduh nyokap gue lagi ribet lagi bro. Bokap gue. Gue gak tahu gue siap apa enggak. Karena gue jadi tahu bahwa gue cuma punya waktu sampai 13 tahun. Alia yang 15 tahun tadi itu. Itu udah sama teman-temannya bro. Aduh berat bro. Karena nature-nya emang kayak gitu ya mau gimana. Iya. Habis itu drifting. Anak gue baru 5 bulan. Nih anak lo 5 bulan. Iya. Dia bisa ngomong, bisa segala macam, udah lancar, bisa diajak diskusi mungkin 2 tahun, 3 tahun lah ya. Oke. 3 tahun, 13. Lo cuma punya 10 tahun tuh untuk bersama dia tuh. Dia menjadi milik lo. It's only 10 years. Iya, iya tapi ketika dia kenal dunia luar, ya dia jadi dia versi yang baru kan bang. Tetap, Iya sih. tetap ya kita punya hubungan sama dia cuma ya beda ini aja, beda keadaan. Iya ya. Kayak Tapi gue jadi mikir lagi kayak nyesel juga gitu kayak dulu tuh gue seharusnya tahu ya kalau sudut pandang orang tua gue juga mungkin sedih kali ya. Ketika kita ngasih jarak itu ya. iya Karena gimana ya pasti ngasih jarak sih. pasti. Iya. Pasti karena baru kenal sesuatu yang baru kan, terus Mungkin ya. terus memberikan kebebasan yang berbeda. 13 tahun itu kan awal-awal kenakalan yang udah bergerombol, ada kawan-kawannya di situ. Ada sensasinya yang berbeda kan bang di situ tuh. Apalagi kalau ini anak gua kan udah mulai enggak kakak tahu kok, kakak ngerti kok gini. Papa nggak tahu ya, papa kan gini. Itu udah mulai bang. Udah umur 6. Terus gua kayak anjir gua dulu gitu juga kali ya. Ngerasa tahu dunia anjir. Lu pernah nggak ada nyambung ke sini ya, kayak mungkin ucapannya anak lu yang nggak sengaja mencoreng hati lu gitu. Iyalah.
Terus lu konekin ke lu dulu pas kecil. Iya. Oh. Bahkan bukan cuman soal itu ya, soal kayak misalnya dia diajak keluar jalan-jalan, minta coklat, tapi udah kebanyakan coklat sama gue nggak boleh. Terus langsung kayak, this is the worst day ever. Ini hari paling buruk yang aku alami. Ini hari buruk banget. Berlebihan kamu Cil. lu gitu gak kayak? Itu ibunya. Oh. Itu mamanya. Oh, Mamanya langsung kayak, kakak kamu harus bersyukur. Kamu udah diajak jalan-jalan, kamu udah kayak gini, ini segala macam gini. Kamu harus bersyukur kak. Kamu nggak boleh tuh kayak gini aja kamu bilang buruk gini. Ya kamu harus bisa gini. Ya kalau kata. Tapi gue nggak bisa kan. Kalau gue kan nggak bisa. Lu kena tuh. Iya, gue lemah gue sama anak gue. Sampai hari ini gue lemah gue. Gue digituin kena mental gue. Gue juga gitu tuh bang. Lu? Nantinya atau? Enggak. Baru-baru ini 5 bulan juga. 5 bulan? Enggak, maksudnya dia nangis. ngapain? Dia nangis, gue curiga kayaknya dia di tengah tangisan ngeledek gue deh. Kayak gak becus lu kayak. Enggak deh kayaknya. Iya nanti mungkin lo ngerasain. Masih 5 bulan bro, nikmatin waktu-waktu itu. Waktu-waktu gak bisa tidur. Wah itu gue tuh sampai nitip ke bini gue. Kalau gue lagi kerja, jangan kirimin foto anak gue deh. Wah gak fokus juga. Wah gemes banget dari segala sisi itu, gemes banget. Gue kalau dikirimin gue langsung video call ke rumah ngeliat. Lagi ngapain? Gue juga nitip tuh sama Anissa tuh. Nitip kopi ABC susu. Karena bikin mood lebih baik dan kembalikan hari. Itu dia. Oke Bintang, pertanyaan terakhir. Ada nggak buat gue? Ada. Oke. Nyangkut ke stand up tadi nih. Oke. Gue tadi di belakang kamera cerita, gue masih di level sulit nge-crack cerita keseharian kayak seminggu ini, kemarin 2 hari belakangan untuk jadi materi. Gue masih butuh cerita yang besar, yang pengalamannya tuh buat gue tuh wah gitu, kayak misalnya pengalaman gue kebakaran. Gue baru bisa ngolahnya di cerita-cerita yang kayak gitu. Oke. Di belakangan ini. Sedangkan gue sangat-sangat setuju dengan yang lu sampaikan bahwa materi itu semakin dekat, semakin enteng, semakin enak. Dan berapa kali gue ngeliat lu emang bener-bener kayak baru kejadian tadi sore. Gimana caranya nge-crack itu? Bener-bener bisa kejadian yang enteng, yang ringan. Paham. Dijadiin materi gitu. Paham. Gini kan kalau soal nyatet ya udah lah ya. Iya. Tapi lo nyatet nggak? Nyatet. Tiap hari kan. Nyatet. Pasti ada gitu kan. Nah kalau gue dari catatan gue yang gue lihat, jadi cerita itu menjadi menarik bukan karena dia luar biasa kejadiannya. Jadi itu miskonsepsinya dulu dalam memilih cerita buat kita hadirkan di panggung. Jadi bukan karena dia luar biasa kejadiannya kayak kebakaran, dirampok, UFO atau apapun itu ya. Itu kan luar biasa, kejadian luar biasa. Nah kadang miskonsepsi kita, ini nih gue pakai sudut pandang yang sama dari zaman gue nulis buku sih. Oke. Miskonsepsi kita tuh adalah kejadian harus luar biasa untuk kita bisa ceritain. Yes. Artinya semakin banyak orang nggak ngalamin, semakin istimewa, karena kan luar biasa. Nah dalam memilih cerita apa yang mau lo hadirkan adalah yang lo lihat bukan soal kecil apa gedenya, tapi rasa apa yang timbul dari kejadian itu. Rasanya apa? Lo sedih, lo marah, lo apa segala macem. Contoh misalnya lo beli hampers karena mau lebaran buat teman-teman lo. Lo udah minta hampersnya diimpor dari Jerman, nyampe di tempat lo, begitu lo masuk buka kulkas lo ngelihat seluruh isi hampers itu udah dimakan sama anak atau istri misalnya kayak gitu. Itu ngebuat lo ngerasa sedih dong. Karena kan udah gini segala macam. Tapi kejadiannya nggak harus luar biasa. Ini kan cuma masalah hampers. Nah dari hampers itu baru lo kasih payung kan. Ini kenapa sih gue sedih? Oh gue sedih karena kok orang nggak tahu ya kalau itu penting buat gue. Padahal gue selalu tahu kalau apa yang penting buat orang lain. Misalnya kayak gitu. Ada rasa nggak adil nih. Nah baru lo bikin materi dari situ kan. Kalian pernah nggak sih kalau keluarga kalian tuh ngerasa bobot kita beda sama anggota yang lain, misalnya gitu.
Kemarin gue mau ini apa segala gitu sih. Itu cara gue sih. Rasa feel-nya dulu. Karena kalau itu ada rasa, maka itu penting buat lo sampaikan kan. Masuk akal gak sih? Masuk. Oh, baru kebuka gue. Iya. Ya untuk menghadirkan sesuatu yang unik, nggak perlu bahannya super duper unik bang ya. Iya. Tapi yang dirasain aja. Rasanya, lo always go back to the feel by how the story makes you gitu. Nah, terus ada satu elemen penting dalam sebuah cerita yang kadang peristiwa besar pun juga mungkin nggak punya. Adalah Bahwa setiap cerita untuk valid dia menjadi sebuah cerita harus ada perubahan di dalamnya. Kejadian hampers itu dimakan. Ini gue ngarang ya. Ini kejadian nggak kejadian asli. Kejadian hampers itu dimakan sama anak istri membuat apa yang berubah. Nah itu bahan cerita lo. Gara-gara itu semua hampers gue umpetin. Gara-gara itu gue berusaha ikut seminar, berusaha masukin mereka seminar ke menghargai bapak. Oke. Gara-gara itu gue kerjaannya bikin aliansi sama bapak-bapak lain supaya mereka bisa menghargai kita semua. Gara-gara itu setiap ada hampers gue bungkus pakai kotak alat pemadam api ringan atau apapun lah gitu. Oh gitu. Ada yang berubah di kejadian itu membuat sebuah perubahan. Makanya kalau ada kejadian besar yang menarik buat diceritakan di panggung stand up, bukan kejadian besarnya, tapi apa efek dari kejadian besar itu dan rasa apa yang timbul dari situ. Oh iya benar. Gue paham sih ketika kita sebagai seorang pencerita, kepala kita harus luar biasa kan. Makanya kadang-kadang yang salah tuh mau liburan kemana buat dapat bahan. Iya. Ngerti gak sih? Gua. Oh lo gitu? Itu gua juga bang gitu. Oh iya? Iya. Kayak sengaja jalan kemana, kayak kali dapet cerita nih, kali dapet kejadian gitu. Ya gitu sih. Jadi selalu tahu rasanya itu dan variabel rasanya kan ada takut, seneng, sedih, bangga, marah, kecewa. Jadi lu tuh ketika nyatet yang terjadi di hari lu nyatet si kejadiannya aja atau include opini lu tentang rasanya? No. Enggak, kejadiannya aja. Oke. Gue mencatat itu jangan sampai membebani gue karena kalau enggak susah konsistennya. Jadi kalau gue menghabiskan waktu lebih dari 5 menit buat nyatet itu udah ganggu hari aja buat gue. Kayak gue males. Oke. Jadi apa yang lewat aja gue masukin, apa lewat masukin. Oke. Menarik. Baru ketika lo mau nulis materi, baru lo lihat rasanya apa gitu. Kira-kira ini Ingat lagi rasanya memantik perasaan apa gitu. Oke. Karena itu gue kan baru mulai nulis lagi setelah berapa tahun ya. Ya ngobrol-ngobrol sama lu juga. Selalu yang gue cari tuh yang ada kejadian apa yang besar ya. Paham sih. Paham. Karena kita selalu mikir gitu ya. Yang gede. Soalnya gue banyak belajar dari kalau penulis-penulis Jepang tuh kayak ala-ala Haruki Murakami itu bisa ada kejadian sederhana tapi dengan meaning yang sangat dalam gitu. Cuman urusan dia masak spaghetti doang, urusan dia terima telepon dari telemarketer gitu. Buat gue mencari meaning di kejadian yang biasa itu yang ngelatih kita untuk lebih sensitif menjadi seorang pencerita tuh. Ketika dari kejadian biasa aja kita bisa punya rasa dari situ. Betul. Aduh bagus lagi. Aduh iya benar. Gitu. Benar. Dari bahan yang biasa jadi hidangan yang dalam tuh luar biasa. Ini dipotong aja ya. nyambung lagi seru. Thank you Bintang udah main kesini. Terima kasih. Terima kasih seru banget. Kopi ABC Susu jangan lupa teman-teman, mumpung lagi puasa, pas lagi buka atau pas lagi sahur silakan kopi ABC Susu karena nikmatnya asli kembalikan hari.